Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang materi-materi ilmu nahwu yang kita anggap penting, yang penting untuk kita sebarluaskan kepada para pemirsa, para santri yang ada di berbagai tempat melalui tayangan YouTube misalnya seperti itu. Dalam kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang anwa'ul i'rab. Konsep ini sangat penting. Konsep inilah yang pada akhirnya menjawab kenapa kadang-kadang perubahan i'rab itu kadang-kadang perubahannya itu nampak, kadang-kadang tidak tampak. Itu konsep ini penting. Ya, sebagaimana kita ketahui, anwa'ul i'rab, ya, macam-macam atau jenis-jenis i'rab itu ada yang lafzi, ada yang taqdiri, ada yang mahalli. Begitu. I'rab yang sejak awal diterjemahkan dengan taghyiru awakhiril kalim, kan begitu ya, likhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafzan atau taqdiran, gitu ya. Yang sejak awal diterjemahkan seperti itu, perubahan akhir sebuah kalimat, maksudnya harokat huruf akhirnya. Kenapa kok kemudian berubah? Likhtilafil awamili, karena adanya amil-amil yang berbeda-beda, ad-dakhilati yang masuk alaiha pada kalimat tersebut. Baik perubahannya itu adalah lafzon secara lafzi atau takdiran atau secara takdiri atau dikira-kirakan. Sebenarnya kalau melihat ini, maka ini ditambah au mahallan, gitu. Harusnya begitu, karena karakternya memang berbeda-beda. Ya. Apa perubahan yang sifatnya lafzi itu? Perubahan yang secara lafzi secara sederhana bisa disimpulkan perubahan di mana di situ diketahui dengan pasti, kelihatan. Tanda i'rabnya itu kelihatan. Ya, ada tanda i'rab dan tanda i'rabnya bisa muncul. Contoh misalnya ja'a Muhammadun. Nah ini kelihatan. Kalau seandainya di sini amilnya dirubah menjadi ra'aitu, akan menjadi Muhammadan. Ini kelihatan. Kalau seandainya amilnya dirubah bukan ra'aitu, bukan ja'a, akan tetapi marartu bi misalnya, bi Muhammadin. Nah ini kelihatan. Ya. Jadi ini yang kita sebutkan, ada tanda i'rab dan tanda i'rabnya bisa muncul. Dari Muhammadun dibaca rafa menjadi Muhammadan dibaca nasab, menjadi Muhammadin dibaca jar, itu kelihatan ada tandanya. Di sini ada tanda dhamma, di sini ada tanda fathah, di sini ada tanda kasroh. Ini namanya i'rab yang sifatnya lafzi. Ada tanda i'rab dan tanda i'rabnya bisa muncul. Nah, ini muncul. Kenapa ini kok penting untuk ditegaskan? Karena nanti ada tanda i'rab, akan tetapi bisa jadi tanda i'rab itu bisa tidak muncul. Itulah yang kemudian masuk dalam kawasan takdiri. Yang ini saya contohkan yang ekstrim. Ja'a Musa misalnya, ra'aitu Musa misalnya, marartu bi Musa. Ya,
Musa yang pertama itu jelas tidak sama hukum i'rabnya dengan Musa yang kedua, jelas tidak sama hukum i'rabnya dengan Musa yang ketiga. Akan tetapi perubahannya tidak kelihatan di sini, tidak nampak. Musa yang pertama yang dibaca rofa karena menjadi fa'il, bacaannya ya Musa. Musa yang kedua padahal di sini menjadi maf'ul bih karena kebetulan amilnya adalah ro'a. Ro'a adalah merupakan fi'il muta'addi, tapi bacaannya tetap Musa. Ya, di sini nasab sebagai maf'ul bih, bacaannya Musa. Marartu bi Musa, Musa yang ketiga ini bagaimanapun juga tidak sama dengan Musa yang pertama, tidak sama dengan Musa yang kedua. Kenapa? Karena ambilnya di sini huruf jar. Berarti di sini apa? Di sini dihukumi majrur. Akan tetapi bacaannya sama saja antara Musa yang pertama dengan Musa yang kedua dengan Musa yang ketiga. Inilah yang kemudian penting anwaul i'rab itu, karena perubahan harokat huruf akhir dari sebuah kalimat karena adanya amil yang berbeda-beda yang masuk pada kalimat tersebut, kadang-kadang perubahannya itu kasat mata kelihatan secara jelas. Kita bisa deteksi dari Muhammadun menjadi Muhammadan menjadi Muhammadin. Kadang-kadang tidak jelas, tidak memungkinkan untuk kita deteksi perubahannya, tidak terlihat secara kasat mata. Ini contohnya Ja'a Musa. Bagaimanapun juga antara Muhammadun dengan Musa, karena amilnya kebetulan sama-sama ja'anya, itu sama posisinya. Muhammadun di sini jadi fa'il, Musa di sini juga jadi fa'il. Karena sama-sama isim jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Isim yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum, posisinya sama. Kalau di sini kelihatan dhammahnya, rofaknya kelihatan, kalau di sini tidak kelihatan. Ya. Bagaimanapun juga antara ra'aitu Muhammadan dengan ra'aitu Musa, Musa di sini posisinya sama persis dengan Muhammadan. Kenapa kok sama persis? Karena kebetulan ini sama-sama jatuh setelah fi'il yang muta'addi. Ra'a adalah fi'il. Sebagai fi'il dia kadang-kadang butuh fa'il, kadang-kadang juga dilanjutkan pada maf'ul bih. Kebetulan di sini ro'a sebagai fi'il maklum, fa'ilnya sudah diberi tu, sama dengan ini fa'ilnya sudah ro'a itu. Sebagai fi'il muta'addi di sini, sebagai maklum, fi'il maklum sudah diberi fa'il yaitu tu di sini. Sebagai fi'il muta'addi dia butuh maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Muhammadan, kelihatan nasabnya di sini. Ini berarti juga sama. Musa di sini menjadi maf'ul bih karena kebetulan ini isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il muta'addi. Akan tetapi kelihatan jelas di sini perbandingan antara i'rab yang lafzi dengan i'rab yang takdiri. Ini yang takdiri, ya, ini dikira-kirakan, ini yang lafzi. Kelihatan jelas bahwa kalau di sini secara kasat mata pada waktu rofaknya kelihatan, pada waktu nasabnya kelihatan, ada tandanya, pada waktu jarnya juga kelihatan. Di sini semuanya tidak kelihatan. Pada waktu rofaknya tidak ada dhammah di situ, pada waktu nasabnya tidak ada fathah di situ, pada waktu jarnya tidak ada kasroh di situ. Kenapa di sini kok kemudian ada perbedaan, perubahan? Inilah yang kemudian dijawab dalam konsep anwaul i'rab. Dijawab dalam konsep itu. Konsep ini mengingatkan kita bahwa perubahan i'rab itu jangan selalu kita tuntut ada tandanya. Saya ulangi lagi. Perubahan i'rab itu dari rafa ke nasab, dari nasab ke jar. Saya ulangi ya. Perubahan i'rab itu dari rafa ke nasab, nasab ke jar dan seterusnya itu jangan selalu dituntut ada tandanya. Kadang-kadang ada tanda dan tanda i'rab itu bisa muncul. Kadang-kadang ada tanda akan tetapi tanda itu terpaksa tidak muncul. Kadang-kadang memang tidak ada tandanya. Dalam kasus i'rab yang sifatnya lafzi dan takdiri, ini sama-sama ada tanda. Perbedaannya antara lafzi dengan takdiri, kalau lafzi ada tanda dan tanda i'rabnya bisa muncul, ini muncul, ini lafzi. Kalau takdiri itu sebenarnya ada tanda, akan tetapi karena alasan-alasan tertentu, maka tanda i'rabnya itu tidak bisa muncul.
ini tidak bisa muncul. Fathah di sini tidak bisa muncul, ya. Dhammah di sini tidak bisa muncul, fathah di sini tidak bisa muncul, kasroh di sini juga tidak bisa muncul. Kenapa? Karena kebetulan yang sedang kita i'rabnya, kebetulan yang sedang menjadi fa'il itu adalah isim maqsur. Ini isim maqsur Musa ini. Yang sedang menjadi maf'ul bih itu adalah isim maqsur, sama ini kan? Itu. Yang sedang menjadi majrur itu adalah isim maqsur. Itu. Kenapa kalau isim maksur? Isim maksur itu diakhiri oleh alif. Ini alif ini. Sebagaimana kita tahu perbedaan antara alif dan hamzah, alif itu tidak bisa menerima harokat. Dhammah yang ada di sini bisa muncul. Kenapa? Karena kebetulan huruf akhirnya berupa dal. Ini fathah di sini bisa muncul. Kenapa? Karena kebetulan yang berupa dal di sini. Akan tetapi Musa ini kebetulan huruf akhirnya berupa alif. Alif tidak bisa menerima harokat dhammah, tidak bisa menerima harokat fathah, tidak juga bisa menerima harokat kasroh. Inilah alasan kenapa kok kemudian di sini dikira-kirakan sifatnya tidak bisa dimunculkan. Kenapa? Karena kebetulan yang sedang kita i'rab itu adalah kalimat isim yang huruf akhirnya itu berupa alif, yang kemudian kita sebut sebagai isim maqsur. Gitu. Jadi karakternya kalau lafzi itu adalah ada tanda i'rab dan tanda i'rabnya bisa muncul. Kalau takdiri itu adalah, ya, kalau takdiri itu adalah ada tanda i'rab sebenarnya di sini. Ada dhammah di sini, ada fathah di sini, ada kasroh di sini. Akan tetapi dhammah, fathah, kasroh itu terpaksa tidak bisa dimunculkan, lebih disebabkan karena yang sedang kita i'rabi itu dalam hal ini adalah Musa, itu adalah kalimat isim yang huruf akhirnya berupa alif, di mana kita tahu bahwa yang namanya alif itu selama-lamanya tidak bisa menerima harokat. Fathah tidak bisa diterima oleh Musa, ya. Dhammah tidak bisa diterima oleh Musa, kasroh juga tidak bisa diterima oleh Musa. Inilah yang sering saya istilahkan adalah ini ada tanda i'rabnya, perbedaannya. Kalau ini tanda i'rabnya bisa muncul, kalau di sini tidak bisa muncul. Jadi i'rab lafzi itu adalah ada tanda i'rabnya dan tanda i'rabnya bisa muncul. Kalau takdir itu adalah ada tanda i'rabnya, akan tetapi tanda i'rabnya tidak bisa muncul. Selanjutnya adalah i'rab mahalli. Kalau i'rab mahalli itu sejak awal tidak bisa muncul, tidak ada tanda i'rab, sehingga tidak memungkinkan untuk dimunculkan. Tanda-tanda i'rab atau kita sebut sebagai alamatul i'rab itu sejak awal tidak ada di sini. Oleh sebab itu disebut sebagai mahalli, kedudukannya saja, hukumnya saja dia rofa, akan tetapi untuk tandanya tidak memungkinkan ada. Ya, kalau di sini itu ada tanda i'rab dan tanda i'rabnya bisa muncul. Kalau takdir itu adalah ada tanda i'rab, akan tetapi karena alasan-alasan tertentu maka tanda i'rabnya tidak bisa muncul. Ya, kalau mahal ini sejak awal memang tidak ada tanda i'rab, sehingga tidak memungkinkan untuk dimunculkan. Ya, yang paling penting akhirnya kapan sih kita itu masuk dalam kawasan i'rab mahalli, kapan sih kita masuk dalam kawasan i'rab yang takdiri, kapan sih kita masuk dalam kawasan i'rab yang lafzi. Itu penting untuk diperhatikan. Ya, i'rab mahalli itu terjadi apabila yang sedang kita i'rab itu adalah al-asma al-mabniyah, isim-isim yang mabni. Ya, apabila yang sedang kita i'rab itu adalah al-jumal, jumlah. Apabila yang sedang kita i'rab itu adalah termasuk dalam kategori al-hikayah, gitu. Jadi sudah ada batasannya. Kita sekarang sedang masuk wilayah i'rab mahalli. Kenapa? Karena yang sedang kita i'rab itu adalah termasuk dalam al-asma al-mabniyah, isim-isim yang mabni.
Sekarang kita sedang masuk dalam wilayah i'rab yang mahalli, sehingga jangan ditanya mana tanda i'rabnya. Tanda i'rab itu, pertanyaan itu benar kalau seandainya ditujukan kepada i'rab yang lafzi, i'rab yang takdiri. Mana tanda i'rabnya? Tanda i'rabnya berupa apa? Itu di sini benar. Pertanyaan tanda i'rab itu salah ditanyakan dalam konteks i'rab yang mahalli, karena memang sejak awal tidak ada tanda i'rabnya. Tidak ada fathah di sini, tidak ada dhammah di sini, tidak ada kasroh di sini. Kenapa? Karena ini masuk mahalli. Secara mahal, secara kedudukan, secara hukum saja dia dibaca rofa, akan tetapi tandanya tidak ada. Secara kedudukan saja dia dibaca nasab, akan tetapi tandanya tidak ada. Jadi kita harus tahu. Oleh sebab itu kenapa dalam buku-buku kita ini, ya, sampai kok harus menghafalkan apa itu al-asma al-mabniyah. Salah satunya adalah untuk membackup pemahaman tentang i'rab yang mahalli. Gitu ya. Dicontohkan misalnya, ya, misalnya sama alladzi yaqra'u al-Qur'ana misalnya. Alladzi yaqra'ul Qur'ana misalnya. Ini contohnya adalah alladzi. Alladzi itu adalah isim. Karena isim memungkinkan dibaca rafa, nasab atau jar. Karena kebetulan alladzi ini jatuh setelah ja'a. Ja'a ini merupakan fi'il maklum. Kenapa kok disebut sebagai fi'il maklum? Karena kebetulan cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Karena ja'a termasuk dalam kategori fi'il maklum, konsekuensinya adalah isim yang jatuh sesudahnya itu dihukumi sebagai fa'il. Fa'il harus dibaca rofa karena termasuk marfu'atul asma. Karena demikian alladzi di sini bisa dipastikan adalah sebagai fa'il yang harus dibaca rofa. Ya. Kalau seandainya ditanya terusannya bagaimana? Karena alladzi menjadi fa'il maka harus dibaca rofa. Tanda rofanya ini dengan menggunakan apa? Tidak ada tanda rofanya. Kenapa kok tidak ada tanda rofanya? Ya, karena alladzi di sini termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Kenapa kalau al-asma al-mabniyah maka wilayah i'rabnya di sini adalah mahalli. Secara kedudukan saja dia dibaca rofa, akan tetapi itu tidak bisa dibuktikan melalui tanda. Itu semacam itu. Ya. Ini contoh untuk yang rofa. Kalau seandainya dirubah menjadi ra'aitu ningali sapa ingsun alladzi ing wong yaqra'u kang bakal maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Al-Qur'an misalnya. Alladzi di sini adalah merupakan kalimah isim, karena kalimah isim memungkinkan dibaca rofa, nasab atau jar. Alladzi di sini yang dibaca nasab. Kenapa kok dibaca nasab? Karena ini menjadi maf'ulun bihi. Kenapa kok jadi maf'ul bihi? Ya, karena ini adalah merupakan isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il ro'a yang merupakan fi'il muta'ad. Yang mana fi'il muta'ad itu butuh maf'ul. Karena demikian alladzi di sini dibaca nasab. Pertanyaannya adalah tanda nasabnya dengan menggunakan apa ini? Tidak ada tanda nasabnya. Kenapa kok tidak ada tanda nasabnya di sini? Ya karena wilayahnya di sini adalah mahalli. Kenapa kok mahalli? Jawabannya mahalli. Kenapa kok mahalli? Ya tiga ini. Karena al-asma al-mabniyah, karena al-jumal, karena al-hikayah. Begitu. Ya. Apa yang dimaksud dengan al-asma al-mabniyah? Apa yang dimaksud dengan jumlah? Apa yang dimaksud dengan hikayah? Untuk masuk pada anwaul i'rab ini menjadi penting, menjadi materi prasyarat yang harus kita kuasai. Itu semacam itu. Sehingga memang antara bab yang satu, antara topik yang satu, antara bab yang satu dengan bab yang lain itu saling berhubungan. Menjadi bermasalah ketika kita ngomong dalam konteks i'rab mahalli al-asma al-mabniyah kita ada hafal, ya kan? Oleh sebab itu selalu saya tegaskan, ya di sini itu buku-buku kita ini, ya buku-buku kita ini itu memang sengaja dituntaskan materi-materi prasyarat itu.
tentang asma al-mabniyah, apa itu yang dimaksud dengan isim dhamir, apa yang dimaksud dengan isim isyarah, apa yang dimaksud dengan isim mausul, apa yang dimaksud dengan isim syarat, apa yang dimaksud dengan isim istifham, apa yang dimaksud dengan isim fi'il. Itu semuanya dibahas yang termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, dan itu harus hafal, ya, sehingga kita dengan pasti pada akhirnya bisa menjawab. Kalau seandainya di kongkon marrob buka misalnya, jadi di Irobi man iku sopo, man iku sopo rob buka utawi pangeran siro. Man di sini adalah merupakan isim karena isim memungkinkan dibaca rofa, nasab atau jar. Man di sini dibaca rofa karena termasuk dalam kategori khabar muqaddam seperti yang pernah kita jelaskan bersama. Karena diantara man dan robbuka ini yang lebih makrifat adalah robbu, ya kan, robbuka karena al-mudhaf ilal makrifah di sini, maka yang harus ditentukan sebagai mubtada adalah yang lebih makrifat. Kalau diperbandingkan antara man dan robbuka ini ternyata yang lebih makrifat adalah robbuka, maka yang dipilih sebagai mubtada itu adalah robbuka. Berarti khobarnya itu adalah man. Khobar itu harus dibaca rofa, ya kan? Khobar itu harus dibaca rofa. Akhirnya ada pertanyaan, kalau robbuka ini jelas rofanya, robbuka ada dhamma di sini. Man yang menjadi khobar muqaddam yang dibaca rofa itu, tanda rofanya itu apa? Nggak ada di situ tanda rofanya. Kenapa kok tidak ada di situ tanda rofanya? Ya karena di sini masuk dalam kategori wilayah yang mahalli. Kok tahu itu kalau itu wilayahnya wilayah mahalli? Ya lebih disebabkan karena man ini termasuk dalam kategori al-asma al-mab, isim-isim yang mabni. Karena demikian kita harus tahu mana wilayah mahalli, mana wilayah takdiri, mana wilayah lafzi. Kalau wilayah mahalli tadi disebutkan juga, pokoknya kalau yang sedang kita i'rab itu adalah termasuk dalam kategori isim-isim yang mabni. Ini kalau yang sedang kita i'rab itu adalah termasuk dalam kategori al-jumal, jumlah. Kalau yang sedang kita i'rab itu adalah al-hikayah. Hikayah itu yang dimaksudkan lafaz, bukan artinya. Misalnya min adalah harfun jarun. Misalnya min utawi lafaz min iku harfun huruf jarun kang ngejeraken. Misalnya ya, min utawi min iku harfun huruf. Misalnya min utawi lafaz min bukan utawi dari, bukan, ya. Berarti di sini yang dimaksudkan adalah lafadznya, bukan arti dari min, tapi lafadz min adalah huruf jar. Itu namanya hikayah. Ya, saya tegaskan lagi. Kalau seandainya yang sedang kita i'rab itu adalah al-asma al-mabniyah, oleh sebab itu al-asma al-mabniyah harus hafal. Kalau yang sedang kita i'rab itu adalah al-jumal, jumlah. Kalau yang sedang kita i'rab itu adalah al-hikayah, maka itu wilayahnya wilayah mahalli. Karena wilayah mahalli jangan ditanya tanda rofanya apa ini, tanda nasabnya apa ini, tanda jarnya apa ini, karena mesti tidak ada. Tanda i'rab itu tidak bisa masuk pada yang wilayah mahalli. Tanda i'rab berupa dhammah, fathah, kasrah dan seterusnya itu tidak bisa masuk pada al-asma al-mabniyah, pada al-jumal, pada al-hikayah. Kapan kita pastikan bahwa yang sedang kita i'rab itu adalah masuk dalam kategori wilayah takdiri? Apabila yang sedang kita i'rab itu adalah berupa isim mangkus, apabila yang sedang kita i'rab itu berupa isim maqsur, apabila yang sedang kita i'rab itu adalah al-mudhaf ila ya'il mutakallimi, ya, maka itu i'rabnya adalah i'rab takdiri. Ada tanda i'rab, akan tetapi tanda i'rabnya tidak memungkinkan untuk dimunculkan. Kapan itu kita pastikan bahwa
Wilayah i'rabnya adalah wilayah takdiri apabila yang sedang kita i'rab itu adalah isim maqsus, yang sedang kita i'rab itu adalah isim maqsur, yang sedang kita i'rab itu adalah al-mudhaf ila il mutakallim. Lagi-lagi saya harus tegaskan kepada panjenengan semuanya, untuk bisa paham tentang i'rab takdiri, sampean butuh paham dulu apa itu isim maqsus, apa itu isim maqsur, apa itu al-mudhaf ila il mutakallim. Ya. Jadi seorang guru itu paham ketika misalnya seorang guru sedang menjelaskan tentang isim maqsus, sedang menjelaskan tentang isim maqsur, sedang menjelaskan tentang al-mudhaf ila il mutakallim, pada dasarnya seorang guru itu sedang memberikan dasar-dasar, ya, sedang memberikan materi prasyarat untuk bisa masuk pada pembahasan tentang i'rab takdiri. I'rab takdiri ini belum mungkin untuk kemudian kita kuasai kalau seandainya murid-murid kita tidak paham apa itu isim maqsus, tidak paham apa itu isim maqsur, tidak paham apa itu al-mudhaf ila il mutakallim. Itu semacam itu. Contoh misalnya, ja'a wustaqqa sopo abi bapak ingsun, tadi fa'il di sini ja'a, abinya ini kenapa? Karena jatuh setelah ja'a yang merupakan fi'il maklum. Lanjutkan yang nasab, ra'aitu abi, ra'aitu ningali sopo ingsun abi ing bapak ingsun, abi di sini menjadi maf'ulun bihi. Marartu lumaku sopo ingsun, maror tulu maku sapa ingsun bi abi, ketemu kelawan bapak ingsun. Yang jelas adalah abi yang pertama dengan abi yang kedua dengan abi yang ketiga, kedudukan i'rabnya pasti beda. Kenapa? Amilnya berbeda. Amil yang pertama adalah ja'a, amil yang kedua adalah ro'a, amil yang ketiga adalah bi. Karena amil yang pertama adalah ja'a, ja'a adalah merupakan fi'il maklum, maka abi sebagai kalimat isim yang jatuh sesudahnya ditentukan sebagai fa'il di sini. Ya. Ra'aitu abi, abi di sini posisinya tidak sama dengan abi yang pertama. Kenapa? Karena di sini jatuhnya setelah fi'il muta'addi. Ra'a adalah fi'il, fi'ilnya fi'il madhi. Ketika misalnya kita bertemu dengan kalimat fi'il, ya kan? Maka ada 4 pertanyaan yang harus ditanyakan. Yang pertama, apakah fi'il ini madhi, mudhari atau amar? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini mabni atau mu'rab? Yang ketiga, apakah ini termasuk dalam kategori maklum atau majhul? Yang keempat adalah apakah ini lazim atau muta'addi? Itu semacam itu. Ya. Jadi harus diperhatikan itu. Ra'aitu ningali sapa ingsun abi ing bapak ingsun. Ya. Ra'a sebagai fi'il maklum sudah diberi fa'il. Mana fa'ilnya? Ini tuh di sini. Gitu. Sebagai fi'il muta'addi dia butuh maf'ul bih. Maf'ul bihnya adalah abi di sini. Sehingga abi yang kedua ini kedudukannya sebagai maf'ul bih dibaca masuk. Akan tetapi secara bacaan itu dipastikan bahwa abi yang pertama bacaannya sama dengan abi yang kedua, sama dengan bacaan abi yang ketiga. Gitu. Karena kebetulan yang sedang kita i'rab termasuk dalam kategori al-mudhaf ila il mutakallim, isim yang dimudhafkan kepada ya mutakallim, ya yang menunjukkan orang yang berbicara, ya, gitu, menjadi milik abi bapak ingsun, ustadi ustad ingsun, kitabi kitab ingsun, ya, bapakku, guruku, dan seterusnya. Begitu ya. Karena ini yang sedang kita i'rab itu adalah termasuk dalam kategori al-mudhaf ila il mutakallim, maka ini masuk dalam wilayah takdiri. Jadi untuk bisa tahu kapan wilayah lafzi, kapan wilayah takdiri, kapan wilayah mahalli, tinggal menghafalkan yang termasuk dalam wilayah mahalli itu yang mana, yang termasuk dalam wilayah takdiri itu yang mana, yang termasuk dalam wilayah lafzi itu yang mana. Yang termasuk dalam wilayah mahalli itu adalah al-asma al-mabniyah, al-jumal, dan hikayah.
yang termasuk dalam wilayah takdiri, di mana ada sebenarnya tanda i'rab. Tanda i'rabnya ada, dhammahnya ada, fathahnya ada, kasrohnya ada. Akan tetapi dhammah, fathah, kasroh yang merupakan tanda i'rab itu terpaksa tidak memungkinkan untuk dimunculkan. Kenapa? Karena alasannya dua biasanya. Ya, sini syutingannya itu ya. Alasannya dua. Yang pertama adalah alasan ta'adzur. Tidak mungkin. Ya, ta'adzur. Apa sebabnya? Karena huruf akhirnya alif. Alif tidak bisa menerima harokat fathah, dhammah, kasroh, semuanya enggak diterima. Kenapa? Alasan yang kedua, alasannya adalah thiqal yang kedua. Thiqal itu apa? Berat. Meskipun yang harus dijadikan sebagai standar untuk mengatakan berat dan tidak ini adalah orang Arab. Ya kan? Misalnya ja'al qadhi, misalnya ja'a al-qadhi, kan iso ayo Ustaz ini dibaca al-qadhi. Iya, tapi orang Arab tidak mau begitu. Sehingga ini bacaannya al-qadhi, tidak boleh al-qadhi meskipun memungkinkan. Ini kan ia kan memungkinkan untuk diharokati. Itu seperti itu. Ya. Jadi untuk mengetahui kapan wilayahnya adalah wilayah mahalli, kapan wilayahnya wilayah takdiri, dan kapan wilayahnya lafzi, itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Apabila yang sedang kita i'rab termasuk al-asma al-mabniyah, al-jumal dan hikayah, maka wilayahnya mahalli. Kalau mahalli jangan ditanya mana rofaknya itu, mana dhammahnya ini, mana fathahnya ini, mana kasrohnya ini. Jelas gak ada di situ. Kalau yang sedang kita i'rab itu adalah isim mangkus, isim maksur, al-mudhaf ila ya'il mutakallim, maka di situ adalah secara umum bisa dikatakan tanda i'rabnya terpaksa tidak bisa dimunculkan. Kenapa kok terpaksa tidak bisa dimunculkan? Meskipun sebenarnya ada. Kenapa kok tidak bisa dimunculkan? Karena tidak mungkin ta'adzur, karena dianggap berat oleh orang Arab. Itu semacam itu. Kapan wilayahnya itu lafzi? Wilayahnya lafzi itu apabila yang sedang kita i'rab itu selain takdiri dan juga selain mahalli. Kalau seandainya yang sedang kita i'rab itu adalah selain isim mangkus, selain isim maksur, selain al-mudhaf ila ya'il mutakallim, selain al-asma al-mabniyah, selain al-jumal, selain al-hikayah, kalau seandainya yang selain itu yang kemudian kita i'rabi, maka dipastikan, maka di samping di situ ada tanda i'rab, tanda i'rabnya bisa dan memungkinkan untuk dimunculkan, sehingga kelihatan ja'a Muhammadun, kelihatan dunnya di sini. Ra'aitu Muhammadan, dannya di sini, fathahnya kelihatan. Marartu bi Muhammadin, kasrohnya di sini kelihatan. Kenapa? Karena Muhammadun bukan termasuk dalam kategori isim mangkus, bukan termasuk dalam kategori isim bukan termasuk dalam kategori isim bukan termasuk dalam kategori al-mudhaf ila ya'il mutakal, bukan termasuk al-asma bukan termasuk bukan termasuk al-hika. Karena demikian maka Muhammadun bukan termasuk dalam wilayah takdiri dan juga bukan termasuk dalam wilayah mahal. Karena demikian maka i'rabnya, tanda i'rabnya bisa dimunculkan secara kasat mata, itu bisa diketahui. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa anwa'ul i'rab ini konsep yang sangat penting, apalagi bagi pemula. Karena jangan-jangan kita kemudian selalu berharap bahwa rofa itu harus selalu ada tanda buktinya secara kasat mata, harus ada dhammahnya misalnya. Tidak harus. Ya, kadang-kadang ada tandanya di situ, kadang-kadang tidak ada. Yang ada tandanya itu kadang-kadang bisa dimunculkan, kadang-kadang terpaksa tidak bisa dimunculkan. Oleh karena demikian maka ulama mengklasifikasikan anwa'ul i'rab, jenis-jenis i'rab itu menjadi 3 ini. Ada yang termasuk dalam kategori lafzi, di mana di situ itu perubahannya itu ada tanda i'rabnya dan tanda i'rabnya bisa muncul.
Ada yang masuk dalam kategori takdiri. Yang dimaksud takdiri itu bagaimana? Ada sebenarnya tanda i'rabnya itu. Akan tetapi karena alasan ta'adzur dan fikol menjadi tidak bisa dimunculkan. Ada yang memang tidak ada tanda i'rabnya. Itu yang kemudian kita sebut sebagai mahal. Oleh karena demikian, maka ini menjadi penting, ya. Jadi catatan penting yang harus ditegaskan dalam kesempatan ini adalah perubahan i'rab itu karena adanya amil yang berbeda-beda yang masuk pada kalimat tersebut, pada kalimat itu, jangan selalu dituntut ada bukti tanda i'rabnya, ada bukti dhammahnya, ada bukti fathahnya, ada bukti kasrohnya. Kadang-kadang ada buktinya perubahan itu, kadang-kadang tidak. Hanya cuman apakah itu masuk dalam kategori lafzi, takdiri, atau mahalli, ya. Jadi penting untuk ditegaskan seperti itu, ya. Itu tentang anwa'ul i'rab. Jadi memang ada aqsamul i'rab, ya, pembagian itu, pembagian i'rab. Ada rafa, ya, ada nasab, ada jar, ada jazm. Itu pembagian i'rab. Ada anwa'ul i'rab, jenis-jenis atau macam-macam dari i'rab. Nah, itu lafzi. Lafzi itu apa? Perubahan i'rab itu ada tandanya, dan tanda i'rabnya itu bisa muncul. Kalau yang takdir itu apa? Takdir itu ada tanda i'rab, akan tetapi karena alasan ta'adzur dan fikol, tanda i'rab itu menjadi tidak bisa dimunculkan. Ya kan? Ada yang sifatnya mahalli. Mahalli itu memang perubahan yang sejak awal tidak memungkinkan ada tanda i'rabnya, tidak ada tanda i'rabnya, sehingga pasti tanda i'rabnya tidak bisa dimunculkan. Ya. Jadi itu yang sebagai tambahan, ya, bisa direnungkan itu nanti, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.